Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Anggi SPD MPD selaku dosen konseling populasi khusus, dan tak lupa juga untuk teman-teman sekalian yang kita cintai. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Tasya Lasya, Saidah, Dian Fitriani, Yayah Muhaimin, Dede Armi, Ayuni Rahma, dan Rina Suknasari ingin mencoba mempresentasikan tentang materi pasien HIV AIDS. Materi pembahasannya yaitu tentang 1. Pengertian HIV AIDS, 2. Cara penularan HIV AIDS, 3. Tanda dan gejala pengidap HIV AIDS, 4. Siapa saja yang terkena HIV atau AIDS, 5. Cara pencegahan penularan HIV AIDS, 6. Faktor psikologis penderita HIV AIDS, 7. Bimbingan dan konseling pada pasien HIV AIDS. Pembahasan pertama, pengertian HIV AIDS. AIDS adalah singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia. Sehingga manusia dapat meninggal bukan semata-mata oleh virus HIV-nya, tapi oleh penyakit lain yang sebenarnya bisa ditolak seandainya daya tubuh tidak rusak. Sedangkan HIV adalah nama virus penyebab AIDS atau disebut Human Immunodeficiency Virus. Jadi, Acquired Immunodeficiency Syndrome atau Acquired Immune Deficiency Syndrome atau disingkat AIDS adalah sekumpulan gejala dan infeksi atau sindrom yang timbul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus HIV atau infeksi virus-virus lain yang mirip yang menyerang spesies lainnya. Pembahasan kedua, cara penularan HIV AIDS. Menurut H.J.H. Wartono Abu Kanif dan kawan-kawan, penularan HIV AIDS disebabkan oleh virus AIDS alias HIV, tidak mudah menular seperti penularan virus influenza. HIV ini hanya berserang pada sel darah putih tertentu yang disebut dengan T4. Karena sel T4 ini terdapat pada cairan-cairan tubuh, yaitu 1. Darah termasuk darah haid atau menstruasi, 2. Air mani dan cairan lain yang keluar dari alat kelamin pria kecuali kencing, 3. Cairan vagina dan cairan dari leher rahim. HIV hanya bisa menular melalui A. Seksual yaitu hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan, baik yang homoseksual, biseksual, dan heteroseksual. Dengan demikian, penularan ini dapat terjadi WTS, PTS, dan promiskuitas. Yang kedua, parenteral. Parenteral yaitu melalui luka yang dicemari darah pengidap HIV, seperti dapat terjadi pada pengguna narkotika, suntik yang menggunakan alat suntiknya ini secara bergantian tanpa memperdulikan aspek kesuciannya, atau dalam penggunaan alat-alat yang membuat luka seperti tato, pisau cukur, penggosok gigi secara bergantian. Yang ketiga, perinatal. Perinatal yaitu penularan oleh ibu yang mengidap HIV ke janin yang dikandungnya. Di Amerika Serikat, 78% dari AIDS pada anak penularannya melalui cara ini. Baiklah, berikutnya saya Tasya Yasya akan menjelaskan mengenai tanda dan gejala pengidap HIV atau AIDS. Yang pertama adalah gejala awal seperti orang terserang flu biasa, kemudian nampak sehat tetapi dapat menularkan virus HIV ke siapa saja. Kemudian muncul gejala ARC seperti rasa lelah yang berkepanjangan, sering demam, sesak napas dan batuk berkepanjangan, berat badan menurun secara menolak dengan cepat, kemudian bercak merah kebiruan pada kulit atau mulut, diare lebih dari 1 bulan tanpa sebab yang jelas, kemudian bercak putih atau luka ala mulut. Nah, lalu siapa saja yang dapat terkena HIV atau AIDS? Yaitu mereka yang mempunyai banyak pasangan seksual, homo dan heteroseksual, seperti wanita atau pria tunasusila dan pelanggannya, kemudian mucikari, kemudian kelompok homoseks, biseks, dan waria. Kemudian penerima transputasi darah. Lalu bayi yang dilahirkan dari ibu pengidap HIV, pecandu narkotika suntikan,
dan pasangan dari pengidap HIV. Lalu bagaimana cara pencegahan penularan HIV? Yaitu yang pertama, hindarkan hubungan seks di luar nikah. Kemudian, ibu pengidap HIV hendaknya jangan terlebih dahulu hamil karena akan memindahkan HIV kepada janinnya. Kemudian, kelompok berperilaku resiko tinggi dianjurkan tidak menjadi donor darah. Lalu, pengguna jarum suntik dan alat tusuk lainnya harus dijamin sterilitasnya. Kemudian, orang yang sudah HIV positif dan masih berhubungan seksual aktif, gunakan pengaman atau kondom secara benar. Hindarkan hubungan seksual bila sedang mengalami luka pada kelamin atau mulut, dan hindarkan pula penggunaan alat-alat tertentu saat hubungan seksual yang memungkinkan timbulnya luka. Baiklah, perkenalkan saya Yuni Rahma. Saya di sini akan melanjutkan materi bagian F, yaitu tentang faktor-faktor psikologis penderita HIV/AIDS. AIDS mempunyai suatu dimensi kompleks psikologis yang khusus, sebab mencakup 3 gudang konflik, yakni seks, kematian, dan ketidaktentuan. Wabah ini dapat menyebabkan gangguan psikologis yang parah, seperti halnya gangguan fisik, menyebabkan kegelisahan, tekanan batin, antara yang sakit dan yang sehat namun penuh kecemasan. Dan di sini ada beberapa gejala psikologis kadang-kadang yang berkembang pada seseorang lebih parah dibandingkan gejala pokok untuk AIDS. Ini mencakup yang pertama, kesedihan dan perasaan tanpa harapan yang menetap. Yang kedua, sering merasa gelisah dan panik secara mendadak. Yang ketiga, cenderung untuk keasikan dengan penyakit atau gejala fisik. Yang keempat, peningkatan pemakaian obat-obatan tertentu termasuk alkohol dan lain sebagainya. Bagian G yaitu bimbingan dan konseling pada pasien HIV atau AIDS. Proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli disebut konselor kepada individu yang mengalami keluhan yaitu penyakit HIV disebut konseli, yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien. Konseling HIV bersifat komunikasi rahasia antara klien dan petugas kesehatan, bertujuan memungkinkan klien menghadapi stres dan menentukan pilihan pribadi yang berkaitan dengan HIV atau AIDS. Proses konseling termasuk melakukan evaluasi risiko penularan HIV pribadi, memberikan fasilitas perubahan perilaku, dan melakukan evaluasi mekanisme coping ketika klien dihadapkan pada hasil tes positif. Konseling pencegahan dan perubahan perilaku guna mencegah penularan. Diagnosis HIV mempunyai banyak dampak-dampak psikologis, sosial, fisik, dan spiritual. HIV merupakan penyakit yang mengancam kehidupan. Baik, terima kasih. Sekian dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu laporan observasi pada klien. Baik, selanjutnya yaitu laporan hasil observasi yang telah kelompok kami lakukan. Yang pertama ada pengertian dari HIV atau AIDS sendiri. HIV adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Jika makin banyak sel CD4 yang hancur, maka daya tahan tubuh akan makin melemah sehingga rentan diserang berbagai macam penyakit. Lalu deskripsi narasumber. Klien berinisial AG berusia 32 tahun. Ia berpendidikan terakhir strata 1 S1 dengan jurusan pendidikan. AG merupakan salah satu pasien HIV positif. Klien AG mempunyai istri dan anak. AG bekerja di salah satu yayasan yang bergerak di bidang HIV dan narkoba. Sebelumnya, ia bekerja di bank dan banyak pengalaman kerja lainnya yang telah ia lakukan. Selanjutnya akan membahas tentang latar belakang narasumber. Seperti tidak terlihat, AG menderita HIV positif karena dilihat dari kasat mata seperti biasa. HIV bisa terlihat dengan tes darah terlebih dahulu. 17 Juli 2008, AG terinfeksi HIV positif. Penilaian HIV ada 3, yaitu darah, cairan sperma, dan air susu ibu. AG adalah pengguna narkoba jarum suntik yang digunakan saat itu. 1 jarum suntik digunakan dengan teman-temannya. Kemudian disitulah terjadi resiko penularan. AG mengonsumsi narkoba dari tahun 1998 saat dia masih SMA kelas 1. Kemudian profil narasumber. Nama AG, usia 32 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, status sudah menikah, pekerjaan karyawan swasta. Kemudian bab 2, hasil dan analisis observasi. A. Permasalahan yang sering muncul, klien dengan HIV
atau AIDS atau yang dikenal dengan ODHA, orang dengan HIV seringkali mendapat stigma buruk dari masyarakat akan dirinya. Banyak sudut pandang yang beranggapan bahwa HIV atau AIDS berbahaya bagi orang di sekitarnya. Dijauhi dan kalian pun mulai kehilangan harapan dan semangat untuk hidup. Saya Saida akan melanjutkan presentasi berikutnya, yaitu bagian B tentang analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan yaitu tahapan analisis kebutuhan dilakukan secara optimal sebagai upaya kolaboratif antara manajer kasus dan klien untuk mengidentifikasi kebutuhan perawatan dan pelayanan. Kemudian adanya penilaian yang sangat penting untuk membuat profil dasar bagi rujukan pelayanan awal, penyusunan rencana pelayanan, dan kriteria untuk mengevaluasi hasil pelayanan. Dan ada hal-hal yang penting untuk diasesmen oleh pekerja sosial adalah 1. Risiko penularan mencakup upaya mengidentifikasi hambatan bagi klien untuk mengurangi risiko penularan dan upaya pendidikan mengenai penularan HIV dan cara-cara memperkecil risiko. Yang kedua, asesmen kemampuan klien mengikuti perawatan mencakup upaya mengidentifikasi kebutuhan dan perawatan dukungan. Kemudian bagian yang C adalah potensi yang bisa dikembangkan. Potensi yang bisa dikembangkan dari klien HIV atau AIDS adalah pikiran yang positif tentang diri atau harga diri. Ini bermanfaat dalam mengatasi situasi stres. Sebagaimana teori dalam, yaitu adanya rasa percaya diri dan kemampuan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Yaitu kemampuan mengontrol diri sendiri dan situasi internal dan eksternal, yaitu bahwa kehidupan dikendalikan oleh keberuntungan nasib dari luar, sehingga klien akan mampu mengambil hikmah dari sakit. Tetapi mereka harus bersemangat untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Saya Dian Fitriani dengan NPM 2018-01-5050. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan yaitu bab 3, penutup. A. Cara penanganan konseling di rumah sakit. VCT atau yang lebih dikenal Voluntary Counseling and Testing atau konseling dan tes sukarela merupakan salah satu strategi kesehatan masyarakat yang efektif untuk melakukan pencegahan sekaligus pintu masuk untuk mendapatkan layanan manajemen kasus serta perawatan, dukungan, dan pengobatan bagi orang dengan HIV atau AIDS atau yang bisa disebut dengan ODA. Yang B, layanan BK yang tepat. Layanan bimbingan dan konseling yang tepat untuk penanganan klien pasien HIV atau AIDS adalah dengan pendekatan client center. Pendekatan client center pertama kali diperkenalkan oleh Carl Rogers pada tahun 1902 sampai dengan 1987. Pada hakikatnya, pendekatan client center adalah cabang khusus dari terapi humanistik yang menggarisbawahi tindakan mengalami klien berikut dunia subjektif dan fenomenalnya. Konselor berfungsi terutama sebagai penunjang pertumbuhan pribadi kliennya dengan jalan membantu kliennya itu dalam menemukan kesanggupan untuk memecahkan masalah. Pendekatan klien center menaruh kepercayaan yang besar pada kesanggupan klien untuk mengikuti jalan terapi dan menemukan arahnya sendiri. Klien menggunakan hubungannya unik sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran dan untuk menemukan sumber-sumber terpendam yang bisa digunakan secara konstruktif dalam pengubahan hidupnya. Terima kasih.